Kali ini kita akan belajar perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani. Bagi teman-teman terutama yang ada di Jawa, punya kesempatan untuk mengelola hutan di wilayah kerja Perhutani. Bagaimana itu? Kita simak terus di channel Ekoben. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, tetap sehat dan terus semangat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan satu peraturan tahun 2017, lengkapnya P39 Men LHK Setjen Kum 16 2017, ya, tentang perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani. Nanti mungkin video ini tidak bisa selesai dalam satu kali tayangan, akan berseri di beberapa video agar tidak membosankan. Ya. Kita di video pertama ini akan bahas dari sisi pengertiannya dulu, apa itu perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani. Saya bacakan, nanti kita coba uraikan sedikit untuk lebih memperjelas lagi apa itu perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani. Di peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini disebutkan bahwa yang disebut dengan perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani, yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk izin pemanfaatan hutan. Silakan bisa dibaca ulang untuk lebih jelas, lebih difahami sehingga tidak salah dalam kita memahaminya. Ada beberapa kata kunci berdasarkan pengertian ini. Yang pertama, perhutanan sosial di wilayah kerja Perhutani ini adalah pengelolaan sistem pengelolaan hutan lestari. Ya, ini kata kunci yang sangat penting. Kata kunci pertama, sistem pengelolaan hutan lestari. Jadi, dengan perhutanan sosial di wilayah kerja Perhutani ini diharapkan ada sistem pengelolaan hutan lestari. Hutannya tetap lestari, hutannya menjadi lestari. Sistem pengelolaan hutan lestari. Sustainable Forest Management, ya, dalam bahasa yang lainnya. Sistem pengelolaan hutan lestari. Jadi harapannya adalah dengan dikeluarkannya perhutanan sosial di wilayah kerja Perhutani ini nanti terjadi peningkatan, ya,
peningkatan pengelolaan hutan secara lestari. Dari sisi sistemnya, dari sisi pengelolaannya, ini terjadi peningkatan. Ya, bukan sebaliknya terjadi pemunduran. Bukan sebaliknya menjadi tambah rusak. Tetapi harapannya adalah hutannya bertambah lestari. Jadi jangan sampai ada di pikiran kita semuanya, terutama teman-teman masyarakat semua yang mengelola perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani ini, hanya memikirkan keuntungan untuk diri sendiri saja. Hanya menginginkan penghasilan ekonomi saja. Hanya menginginkan eksploitasi hutan saja. Tetapi sekali lagi kata kunci yang pertama adalah sistem pengelolaan hutan lestari. Jadi harapannya tidak hanya pengelolaannya bertambah baik, sistem pengelolaannya merupakan pengelolaan hutan lestari, tetapi ujungnya, hasilnya itu hutannya menjadi semakin lestari. Bukan sebaliknya, sekali lagi mohon maaf, bukan sebaliknya kemudian menjadi tambah rusak. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, kita lihat yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani. Ya. Jadi perhutanan sosial ini dilaksanakan di wilayah kawasan hutan negara. Ya, yang selama ini khususnya di Pulau Jawa dikelola oleh Perum Perhutani. Ya. Yang selama ini dikelola oleh Perum Perhutani. Ya. Jadi kawasan hutan negara, kawasan hutan, teman-teman semua yang biasa melihat hutan, kawasan hutan, sudah paham bahwa selama ini sampai saat ini yang mengelola adalah Perum Perhutani. Nanti objeknya, pelaksanaannya adalah di situ, ya, di kawasan hutan negara, ya, bukan di yang lainnya, bukan di hak milik, bukan di hutan hak, bukan di hutan milik, bukan di hutan rakyat, tetapi dalam kawasan hutan negara. Kemudian yang berikutnya, ya, yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Nah, ini yang kabar baiknya, yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Jadi nanti masyarakat boleh menjadi pelaku utama. Pelaku utama berarti langsung, ya, yang mengelola langsung, yang menjadi pelakunya, yang menjadi lakonnya, yang menjadi kuncinya itu adalah masyarakat. Ya. Jadi nanti pengelolaan hutan ini diserahkan kepada masyarakat dalam bentuknya, ada bentuknya, ya, bukan diserahkan dalam bentuk berarti diserahkan tanahnya, tetapi pengelolaannya, pemanfaatannya, ya, bentuknya nanti dalam bentuk sebuah izin, ya. Izinnya apa? Nanti kita bahas berikutnya, bentuknya seperti apa izin pengelolaan hutan, perhutanan sosial. Ini nanti kita akan bahas di video berikutnya. Ya. Jadi masyarakat yang selama ini, ya, selama ini masyarakat petani di dalam dan sekitar hutan sudah banyak yang dilibatkan oleh Perum Perhutani sebenarnya dalam bentuk
lembaga masyarakat desa hutan dalam bentuk sistem PHBM, pengelolaan hutan bersama masyarakat. Nah ini nanti diubah ya, diubah bentuknya, diubah sistemnya, diubah pengelolaannya dalam bentuk apa? Ya ini yang akan kita bahas berikutnya. Nanti bentuknya, izinnya seperti apa, pengelolaannya bagaimana, hak-haknya, kewajibannya akan kita bahas di video berikutnya. Karena itu tetap di channel Ekoben Oke. Ya, kita lanjutkan kata kunci berikutnya. Ya, ini terkait dengan tujuan. Untuk apa itu dilaksanakan? Untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya. Ya, harapannya apa? Harapannya agar kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan petani semakin meningkat, ya, dalam pengelolaan hutan. Diberi hak pengelolaan hutan, diberi izin pemanfaatan hutan, nanti harapannya adalah terjadi peningkatan kesejahteraan petani. Terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Ya. Ada keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya, ya. Karena dilaksanakan oleh masyarakat yang sudah biasa mengelola, dilaksanakan oleh petani yang biasa bekerja di situ, oleh masyarakat setempat di dalam dan di sekitar hutan, harapannya terjadi keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Diharapkan tetap ada kearifan lokal yang dilaksanakan di area perhutanan sosial tersebut. Yang terakhir, kata kunci yang terakhir dalam bentuk izin pemanfaatan hutan. Ya, jadi perhutanan sosial di wilayah kerja perhutani ini bentuknya nanti adalah izin pemanfaatan hutan. Siapa yang diberi izin? Masyarakat, kelompok tani. Ya. Bagaimana caranya? Siapa yang mengeluarkan izinnya? Nanti kita simak di video berikutnya. Ya, berapa lama jangka waktunya? Kita tunggu di video berikutnya biar lebih jelas lagi. Jadi sekarang kita cukupkan dengan definisi dulu, ya, dengan pengertian dulu, mudah-mudahan difahami. Ada beberapa kata kunci tadi yang disampaikan, yaitu pengelolaan hutan lestari di yang pertama, kemudian yang kedua dilaksanakan dalam kawasan hutan negara yang selama ini dikelola oleh perhutani. Kemudian yang ketiga, ya, dilaksanakan oleh masyarakat, ya. Jadi yang diberi hak izin itu nanti masyarakat, petani, kelompok tani hutan. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan, kemudian dalam bentuk izin pemanfaatan hutan. Ya, sampai di sini dulu, semoga bisa difahami. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Tetap di channel Ekoben Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.